Memindahkan banyak aktivitas yang jadi rutinitas sehari-hari menjadi di rumah alias bekerja dan belajar dari rumah diyakini efektif menekan sebaran corona. Ekonom melihat aksi ini akan menurunkan pertumbuhan ekonomi, tapi justru menyelamatkan Indonesia dari kerugian yang lebih besar. Bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Pemerintah tak habis-habis menyosialisasikan 3 prinsip ini saat pandemi COVID-19 alias Corona merebak. Contoh bekerja tanpa bertemu langsung dilakukan Istana Kepresidenan di Bogor, Jawa Barat, Senin sore. Pelaksanaan rapat melalui video telekonferensi oleh Presiden dilakukan untuk menunjukkan bahwa masyarakat dapat dan mampu menyelesaikan pekerjaan melalui video telekonferensi. Presiden sendiri menyampaikan akan kita harus berusaha mengurangi menjaga jarak dan juga bekerja dari rumah, belajar dari rumah, yaitu salah satu cara Presiden bekerja dari Bogor, dari Istana Bogor untuk berkoordinasi dengan menteri-menteri. Jadi bagaimanapun, walaupun melalui video conference juga tetap tugas-tugas sekarang tetap dijalankan. People and Culture di Nudeflux adalah salah satu perusahaan yang menerapkan work from home. Semua berjalan dengan efektif. Selain mengurangi penyebaran virus, work from home juga memangkas waktu. Toolsnya apa aja yang digunakan, kemudian kalau misalnya menghadapi problem atau isu chain of komendonya kayak seperti apa, dan itu udah kita siapin dan akhirnya hari ini berjalan. Kalau dilihat dari karyawannya sendiri untuk WFH ini sangat terasa efektif. Dimulai dari tadi pagi aku ada meeting paling pagi tadi jam 9:30 dan ngerasanya kok lebih efisien ya, yang harusnya meeting 2 jam jadinya sejam tuh udah selesai dengan pembahasan yang cukup berkualitas gitu. Jadi aku rasa ini sangat efektif sih. Dari sisi ekonomi, kebijakan bekerja dari rumah memang akan berpengaruh terhadap pertumbuhan. Tetapi ini adalah cara paling efektif untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Nah, tapi kalau seandainya tidak dilakukan langkah yang tegas dan juga segera, ini dampaknya bisa jauh lebih besar, gitu ya. Jadi itu dampaknya bisa sampai kepada pertumbuhan ekonomi bisa turun sangat-sangat signifikan, gitu ya. Nah, kalau saat sekarang kan banyak yang berpendapat bahwa kalau Tiongkok bisa turun sampai 1%, dampaknya ke kita bisa sampai 2 bahkan 3%, 0,2 sampai 0,3%. Kembali ke soal bekerja dan belajar dari rumah, pemerintah harus bisa memastikan bandwidth alias lebar pita transfer data dalam rangka layanan internet pada masyarakat harus memadai. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta.